Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Syafi'i dari Fakultas Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering teknik data mining R01. Metode yang digunakan adalah single linkage clustering dan K-means. Karena dengan metode ini dapat menghasilkan pengelompokan data yang terbaik dibandingkan dengan metode hierarki yang lainnya. Berikut ini merupakan penyelesaian dari metode penelitian. Tahap pengolahan data teks ke dalam klaster yang terbaik. Keywords yang terpilih akan digunakan untuk membentuk matriks metadata yang menunjukkan frekuensi dari setiap keywords dalam problem yang disampaikan oleh mahasiswa. Pemilihan keywords dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti menggunakan metode dokumen clustering atau menggunakan algoritma text mining. Di samping saya merupakan list keyword yang digunakan untuk membentuk matriks metadata. Dari hasil interview dan survei yang dilakukan, terdapat 40 keywords yang akan digunakan untuk membentuk kolom matriks metadata. Sedangkan banyaknya data yang digunakan sebagai input sebanyak 327 data yang membentuk baris matriks metadata. Tahap clustering. Di tahap ini dilakukan pengelompokan data menggunakan kombinasi dua algoritma clustering, yaitu hierarchical clustering digunakan untuk menentukan pusat cluster. Kemudian pusat yang diperoleh digunakan untuk proses pengelompokan data dengan menggunakan metode K-means dan metode K-means. Pada metode ini diawali dengan penentuan jumlah K cluster yang akan dibentuk. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan pusat awal cluster secara random. Namun karena metode ini merupakan kombinasi antara hierarchical clustering dan K-means, maka penentuan pusat cluster untuk metode K-means ditentukan dengan mencari rata-rata dari data yang berada pada sebuah cluster hasil dari hierarchical K-means, sehingga pada tahapan ini pada cluster metode K-means langsung dapat ditentukan. Gambar di samping adalah flowchart yang menjelaskan urutan pengerjaan penelitian dengan menggunakan metode hierarchical clustering dan K-means. Dari gambar flowchart dapat diketahui tentang urutan metode clustering dengan hierarchical clustering yang ditandai dengan warna kuning dan metode K-means ditandai dengan warna hijau. Pengujian performansi algoritma. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah kombinasi algoritma hierarchical clustering dengan K-means menghasilkan pengelompokan data yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode hierarki itu sendiri maupun K-means. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Cluster variance. Analisa ini digunakan untuk nilai penyebaran dari data-data hasil clustering dengan metode K-means. Cluster variance ini hanya digunakan untuk data yang bersifat unsupervised. Bisa kita lihat ini adalah contoh rumus yang dipakai. Ada dua macam cluster variance
yaitu varian within cluster dan varian between cluster. VW digunakan untuk melihat hasil variansi penyebaran data yang ada pada sebuah cluster. Semakin kecil nilai, maka semakin baik klasternya. Besarnya nilai dapat dihitung dengan rumus yang sudah tertera di sini. Sedangkan nilai VB merupakan nilai yang digunakan untuk melihat hasil variansi penyebaran data antar klaster atau external homogeneity. Semakin besar nilai VB, maka semakin baik hasil klasternya. Besarnya nilai VB dapat dihitung dengan rumus ini. Sedangkan untuk melihat varian dari semua klaster, maka diukur dengan membandingkan nilai VW dan VB. Varian between dapat kita lihat di grafik ke-1. Ini menunjukkan perbandingan nilai VB dari masing-masing metode dengan 3 skenario klaster yang telah dibuat. Jika ditinjau dari segi jumlah klasternya, proses clustering yang menghasilkan VB terbaik adalah dihasilkan oleh data yang diklasterkan ke dalam 5 klaster. Pada umumnya, metode average linkage clustering memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Variance within cluster. Nilai kedua varian tersebut dapat dibandingkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk melihat variansi dari semua klaster. Maka diukur dengan membandingkan nilai VW dan VB. Maka dari sini nilai dari semua klaster akan semakin baik jika nilainya semakin kecil. Cluster variance. Nilai V yang dihasilkan menunjukkan variansi total dari setiap klaster yang dihasilkan. Terlihat bahwa hasil klaster terbaik dihasilkan oleh data yang dibagi ke dalam 5 klaster untuk semua metode karena mempunyai nilai yang paling kecil jika dibandingkan dengan jumlah klaster yang lain. Sedangkan jika ditinjau dari segi metode, algoritma K-means menghasilkan varian klaster yang terbesar jika dibandingkan metode K-means yang pusat klasternya diinisiasi dari algoritma hierarchical clustering. B. Koefisien korelasi Cobb-Genetic. Analisa klaster juga dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Cobb-Genetic. Namun analisa ini hanya terbatas pada klaster yang dibentuk dengan menggunakan algoritma hierarchical clustering. Nilai koefisien korelasi Cobb-Genetic terbesar adalah average linkage clustering, yaitu sebesar 0.9171. Sedangkan nilai koefisien korelasi Cobb-Genetic yang paling kecil adalah pada complete linkage clustering, yaitu sebesar 0.7798. Sedangkan nilai dua metode linkage yang lain, yaitu single linkage clustering dan centroid linkage clustering, masing-masing sebesar 0.9118 dan 0.9117. Di samping saya adalah contoh grafik koefisien korelasi Cobb-Genetic. C. Metode Silhouette Coefficient. Analisa metode Silhouette ini dilakukan dengan melihat besar nilai S dari hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software MATLAB. Hasil perhitungan nilai Silhouette
koefisien dapat bervariasi antara -1 hingga 1. Jika SI sama dengan 1, berarti objek I sudah berada dalam klaster yang tepat. Jika nilai SI sama dengan 0, maka objek I berada di antara dua klaster sehingga objek tersebut tidak jelas, harus dimasukkan ke dalam klaster A atau klaster B. Akan tetapi, jika SI sama dengan -1, artinya struktur klaster yang dihasilkan overlapping, sehingga objek I tepat dimasukkan ke dalam klaster yang lain. Untuk mempermudah dalam melakukan analisa, nilai S dikonversikan ke dalam dua nilai, yaitu 1 jika nilai Silhouette-nya lebih besar dari 0 dan bernilai 0 jika nilai Silhouette-nya lebih kecil dari 0, sehingga hasil dari penjumlahan nilai S yang dikonversikan tadi jumlahnya paling besar di antara klaster yang lainnya. Maka artinya hasil klaster yang dihasilkan merupakan klaster yang terbaik karena semakin sedikit nilai S yang nilainya di bawah 0. Ini adalah contoh grafik evaluasi nilai Silhouette. Jadi, kombinasi algoritma hierarchical clustering dan K-means menghasilkan pengelompokan data yang lebih baik jika dibandingkan dengan K-means dalam semua pengujian. Dengan evaluasi koefisien Cobb-Genetic, metode clustering terbaik dihasilkan oleh average linkage clustering. 1. Pre-processing data dilakukan untuk dataset adalah normalisasi nilai atribut yang mempunyai persebaran yang besar. Di antaranya adalah untuk atribut yang bernilai numerik X2, X3, X8, X11, X14, dan X15 dengan menggunakan rumus normalisasi data yang tertera di samping. Tabel di atas merupakan data training atau yang ternormalisasi. Kemudian tabel kedua merupakan data testing atau belum ada kelas ternormalisasi. Missing value dalam dataset yang digunakan untuk uji coba pada masalah ini terdapat missing values pada atribut X1 1%, X2 2%, X4, X5, X6, X7 0,1%, dan X14 1% dari keseluruhan jumlah data. Setelah missing value ditangani dengan replace missing value atau diisi dengan min dan modus. Dari data yang ada pada tiap-tiap atribut, ternyata missing value tidak berpengaruh terhadap hasil akhir klasifikasi, sehingga pada akhirnya diabaikan saja. Merubah format dari data Excel ke format CSV atau CARVV. K-fold cross validation. Ini merupakan hasil dari seleksi atribut. Hasil klasifikasi algoritma J48. Hasil klasifikasi dengan algoritma MLP. Hasil klasifikasi dengan algoritma PART. Ini merupakan model decision tree dari algoritma J48. Ini merupakan model yang dibangun dari algoritma MLP. Dan ini adalah model
yang dibangun oleh algoritma PART. Ini adalah tanpa atribut selection, dan ini yang menggunakan atribut selection. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.